Halo, sahabat MDK semuanya. Selamat datang di segmen baru dari channel Nara Doa Kasih yang berjudul Secret Room. Kenapa Secret Room? Nah, di sini terinspirasi dari Matius 6 ayat yang ke-6 ya. Saya akan bacakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi seperti sebuah brankas yang adalah tempat tersembunyi buat nyimpen barang-barang berharga, ya. Misalnya uang, surat-surat berharga dan lain sebagainya. Sebuah brankas adalah tempat yang tersembunyi. Terus misalnya contoh yang lain, sepasang suami istri. Pasangan suami istri juga mempunyai yang namanya secret room, tempat di mana ada komunikasi khusus mereka dan lain sebagainya. Di secret room ini yang adalah sekali lagi salah satu segmen daripada Menara Doa Kasih. Di sini kita bisa sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kita bisa saling berdoa, kita bisa ada satu kesaksian-kesaksian ataupun hal-hal yang lainnya yang boleh saling memberkati. Karena di dalam secret room ada pewahyuan, ada rema, atau ada hal-hal yang lain yang Tuhan boleh menuntun dan memperlengkapi kehidupan perjalanan kita. Yang pastinya di secret room akan sangat memberkati sahabat-sahabat MDK semuanya. Makanya terus pantengin ya segmen ini. Puji Tuhan, ya. Di episode perdana ini ada tamu yang istimewa buat saya. Karena kebetulan pas di bulan ini kami wedding anniversary yang ke-21. Kami merasa sudah dewasa, 21 tahun, jadi udah berani untuk kami boleh sharing tentang keluarga dan lain sebagainya. Saya Isa, kita sambut suami saya yang tercinta, Kak Jeff. Jeng, halo Kak Jeff. Halo. Apa kabar? Kak Isa, baik. Juga sahabat-sahabat MDK semua, apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Kak Isa, saya ada pantun nih. Boleh? Nah, di rest area ada toilet umum. Cakep. Makasih udah diundang ke secret room. Oke. Puji Tuhan ya Kak Jeff, terima kasih boleh menemani saya di secret room. Oke. Ya, dengan sahabat-sahabat MDK dimanapun berada, ini menjadi segmen yang pertama ya. Untuk kita boleh sharing, saling berbagi berkat dengan sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kak Isa, always. Gini, di episode perdana ini enaknya ya di usia kita yang ke-21 tahun ini, enaknya kita ngomongin tentang apa ini Kak Jeff? Ini kalau kita lihat gitu ya, kita dengar Kak Isa ya di berita mungkin atau di internet gitu. Kita tuh miris gitu ya dan concern gitu, empati. Kok banyak rumah tangga gitu yang bermasalah gitu Kak Isa. Iya, betul. Saya juga banyak dengerin, juga banyak dari berita-berita gitu kan, juga teman-teman, sahabat-sahabat ataupun kenalan juga ikut sedih gitu. Itu gimana ya Kak? Itu intinya gini deh, itu kayak kurang harmonis gitu ya. Dan mungkin kalau pakai bahasa anak-anak sekarang gitu ya, mereka tuh terjebak di yang namanya toxic relationship gitu. Jadi ya intinya nggak bahagia gitu loh. Iya, emang banyak ya fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita gitu ya, tentang hal-hal tersebut ya. Sedih juga sih memang ya. Makanya bersyukur sekali sahabat MDK kami berdua sampai dengan hari ini, di bulan ini ya. Di bulan ini udah 21 tahun ya. Juga bukan mudah gitu ya. Di sepanjang 21 tahun ini kita melewati hal-hal tersebut ya Kak Jeff ya. Menyikapi dengan fenomena-fenomena yang terjadi di kanan kiri kita, apa yang kita dengar gitu, apalagi ada teman-teman yang kita kenal, itu gimana ya Kak ya? Nah, itu menariknya di situ Kak Isa. Ternyata
dulu di zaman Alkitab itu sebenarnya udah ditulis gitu loh. Contohnya itu di Timotius 3, itu kan satu perikop yang mengatakan tentang hari-hari akhir atau akhir zaman gitu ya. Di situ dibilang akan ada masa yang sukar gitu ya. Nah, saya mau highlight yang di ayat 3. Nah, di situ dibilang manusia itu tidak mau berdamai gitu. Nah, kalau tidak mau berdamai itu di King James Version gitu ya, yang bahasa Inggris itu di situ dikatakan namanya truce breaker ya. Jadi artinya orang yang melanggar perjanjian gitu. Nah, atau komitmen. Nah, kalau misalnya ada yang bercerai gitu kan. Itu kan berarti kan dia melanggar perjanjian sama pasangannya gitu kan. Bisa dibilang kan sebuah rumah tangga itu kan komitmen gitu ya. Jadi dia melanggar gitu. Nah, atau mungkin yang masih dalam proses perceraian gitu, terus dia ada mediasi gitu ya biasanya. Tapi masing-masing tuh kekeh sama egonya masing-masing gitu. Jadi, nah, dan akhirnya tidak mau berdamai. Nah, berarti sama ya, sesuai dengan yang di 1 Timotius 3 tadi ya kan. Selain itu ada lagi nggak kira-kira, Kak? Oh ya, ada lagi di Matius 24 ayat 12. Di situ kan dibilang kasih manusia akan menjadi dingin gitu ya. Nah, kita sering lihat ya atau sering dengar gitu, dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, pasangan gitu, udah kayak nggak care gitu satu sama lain gitu ya. Jadi kayak nggak ada kasih gitu. Nah, di situ kita mikirnya kok kayak cuma sebagai formalitas aja gitu, Kaisa. Oh, berarti sebenarnya di Alkitab itu udah ada ya? Iya. Berarti kalau sekarang ini digenapi, kita sudah berada di akhir zaman dong. Nah, betul Kaisa. Jadi gimana itu ya pembahasannya itu tentang untuk lebih jelasnya lagi? Ya, jadi biar sahabat-sahabat MDK ini lebih paham gitu ya tentang maksud yang tadi dijelasin di ayat-ayat tersebut. Ya, artinya di akhir-akhir zaman ini semua yang di dalam Alkitab itu digenapi gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Nah, Kak Jeff, gini ya. Semua kan dalam berumah tangga pasti harapannya bahagia ya. Walau mungkin dalam perjalanannya itu pasti adalah ya pergumulan, ada badai, ada riak-riak gelombang, ada puting beliung, ada apalah namanya ya. Intinya itu proses-proses ataupun riak-riak, gelombang-gelombang, konflik dan lain sebagainya ya di dalam rumah tangga. Kalau di dalam sesuai dengan tips-tips yang ada lah secara Alkitabiah itu kira-kira apa itu? Ya puji Tuhan ya Kak Isa ya. Jadi selain tadi masalah-masalah yang ditulis dalam Alkitab, nah di Alkitab juga ditulis itu tentang tips-tips bagaimana kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga itu bisa dengan harmonis gitu. Salah satu contohnya itu di Efesus 5 ya ayat 22. Nah, di situ dikatakan hai istri tunduklah sama suamimu ya kan. Seperti kepada Tuhan. Nah, kita lanjut terus ke ayat 25 ya. Di situ ditulis suami-suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya ya. Nah, mungkin ini firman yang umum gitu ya, yang biasa udah biasanya dikasih waktu lagi konseling misalnya ya kan, atau waktu di pernikahan gitu untuk sebagai nasihat pernikahan gitu ya. Tapi biasanya pembaca itu fokusnya itu ke actionnya atau ke tunduklah, ke kasihilah gitu ya. Tapi sebenarnya kita mau kasih satu sudut pandang yang baru gitu ya. Nah, jadi kalau di situ kan ditulis tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan juga yang suami kasihilah istrimu seperti Kristus. Nah, itu kita fokusnya itu bukan sama pasangan kita tapi sama Tuhan gitu.
Nah, untuk lebih jelasnya biar kita kasih ilustrasi sebuah segitiga gitu ya. Oke, biar dapat gambarannya Ya, yang lebih betul. jelas gitu Nah, ya, Kak. Itu sahabat boleh lihat ya, di atas itu ada Kristus. Nah, ada suami sama ada istri ya. Nah, kalau di segitiga gitu, kalau suami sama istri, pasangan itu saling fokusnya sama satu sama lain, itu biasanya gimana tuh, Kaisa? Yang mendatar itu ya, ya biasanya ngelihatnya itu ya, kalau pengalaman ya, ini jujur ya, biasanya itu ngelihat kekurangan itu. Kamu kurang ini, kamu kurang ini, akhirnya disitulah ada konflik, disitulah ada pertengkaran ya biasanya ya. Kalau pengalaman ini. Iya. Jadi biasanya kan kalau kita namanya pasangan itu kan biasanya kan beda gitu ya. Antara satu dan yang lainnya. Misalnya contoh, yang satunya orangnya rame, satunya diem. Ini nggak curcol ini ya. Tapi sedikit-sedikit lah. Ya, jadi biasanya kalau kita fokusnya sama pasangan kita malah berantem. Jadinya malah berantem karena perbedaan. Padahal sebenarnya perbedaan itu dikasih untuk supaya saling melengkapi gitu, Kak Isa. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, harusnya kita fokusnya malah sama Tuhan. Jadi kalau kita fokus sama Kristus dan pekerjaannya yang sudah selesai di kayu salib, kita akan menjadi lebih dekat ya. Jadi karena segitiga gitu kan, jadi kita akan lebih dekat sama pasangan kita gitu. Jadi kita itu nggak berpikir bahwa pasangan itu sesuatu yang berbeda, tapi justru akan saling support gitu. Gitu, Kaisa. Jadi kekurangan pasangan itu jadi nggak kepikir lagi, walaupun kekurangan itu tetap ada gitu kan ya. Soalnya ya jujur nih ya, saya juga ngalamin gitu ya sahabat ya. Ini kan suami saya nih. Saya melihat saya itu kalau mau ngelihat dia, pengennya kalau saya karena diri saya sendiri nih, pengennya tuh ayolah kayak gini gitu. Jadi maunya saya itu dia kayak saya, tapi kan nggak bisa gitu kan ya. Tapi memang Tuhan itu luar biasa ya. Ketika saya melihat, oh iya Tuhan ya. Ketika melihat Tuhan, bagaimana Tuhan kasih suami ini buat saya dengan segala apa yang ada dalam diri dia itu yang kadang-kadang gitu kan ya. Tetapi ketika saya melihat Tuhan, oh Tuhan terima kasih Tuhan kasih aku suami yang luar biasa ini gitu kan. Ketika aku bersyukur sama Tuhan Kak Jeff, aku melihat dirimu itu sungguh indah. I love you. Makasih. Jadi kalau kita misalnya fokusnya sama Tuhan gitu. Contohnya misalnya kita berpikir ya, kita aja yang kayak gini aja dikasih sama Tuhan, kita aja yang kayak gini aja diterima oleh Tuhan apa adanya gitu ya. Oleh karena itu kita bisa menerima pasangan kita sebagai orang yang bisa menyupport kita gitu loh. Iya. Gitu. Iya, indah ya kasih kalau kita itu melihat bagaimana kasihnya Tuhan itu ya. Jadi kekurangan satu sama lain itu kan akhirnya tertutup gitu kan ya. Iya. Mungkin ada contoh-contoh lain atau penjelasan yang lain dari yang tadi disampaikan. Di situ kan ada juga agape ya, agape love gitu. Saya tulis spesifik agape love gitu karena kalau kita pasangan gitu ya mengasihi Tuhan dan mengasihi istrinya atau pasangannya gitu dengan kasihnya sendiri itu nggak bisa gitu, harus pakai yang namanya dengan kekuatan sendiri. Ya betul lah, harus pakai kasihnya Tuhan yaitu kasih agape gitu. Nah jadi kalau ini kayaknya perlu kursus bahasa Yunani dikit nih, nggak apa-apa ya Kak Isa ya? Boleh ya. Nah, jadi kalau di bahasa Yunani itu ada 4 kategori atau 4 kasih gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah eros. Eros itu adalah kasih antara laki-laki dan perempuan gitu, atau asmara lah gitu ya istilahnya. Nah yang kedua itu storge. Storge itu adalah kasih antara
keluarga kandung atau keluarga yang sedarah gitu. Ya. Nah, yang ketiga itu namanya fileo. Fileo itu adalah kasih persaudaraan atau istilahnya ya peri kemanusiaan lah gitu ya. Ya. Nah, jadi dan yang keempat itu kasih yang tertinggi yaitu agape. Agape itu adalah kasihnya Tuhan gitu. Nah, gampangnya itu yang pertama itu eros, storge, fileo itu adalah kasih yang karena gitu ya. Kenapa? Misalnya eros kasih karena cakep, karena perhatian gitu ya misalnya. Nah, kalau yang storge itu kasih karena dia saudara kandung gitu. Karena dia saudara kandung baru aku kasih kamu gitu. Nah, kalau fileo itu adalah kasih persaudaraan sesama manusia. Jadi kalau kita mengasihi ya harus sesama manusia dulu gitu. Iya. Nah, tapi berbeda dengan agape ini ya, sahabat. Jadi kasih agape adalah kasih yang walaupun atau meskipun gitu ya. Jadi itu yang berbeda. Jadi walaupun kamu masih tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku sudah mengasihi kamu. Walaupun kamu masih begini, aku sudah mengasihi kamu. Kayak contoh aku tadi itu ya. Ya, betul. Walaupun kamu tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, tetapi aku tetap mengasihi kamu. Ya, karena Kak Isa sudah mengalami agape-nya Tuhan gitu ya. Jadi agape adalah kasih yang menjangkau, kasih yang mencari, kasih yang menerima dengan apa adanya tanpa syarat gitu ya. Jadi walaupun yang dikasih ini tidak memberikan keuntungan bagi yang mengasihi, dia tetap mengasihi gitu. Contohnya itu di Roma 5 ayat 8 ya. Di situ dikatakan Tuhan sudah mengasihi kita saat kita masih berdosa gitu. Di bahasa Inggrisnya ditulis when we are still sinners gitu. Jadi masih orang yang berdosa gitu. Tuhan sudah mengasihi kita dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa merasakan ya bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita. Walaupun kita masih berdosa, kita dulu yang masih berdosa, kita sudah dikasih oleh Tuhan gitu. Aisyah. Wow, indah sekali ya kasih agape ya. Dulu itu tentang kasih agape nih ya sahabat, saya pribadi ya berpikir gitu kan ya, wah kasih agape ini cuma kasihnya Tuhan gitu. Manusia mana bisa gitu memiliki kasih agape gitu. Tapi ketika sharing-sharing ya kami berdua ya, sebelum segmen ini kami juga sudah ngobrol-ngobrol tentang kasih ini ya, tentang keempat kasih itu. Saya baru dibukakan gitu kan. Oh iya ya Tuhan. Kalau kita itu mau memakai kasihnya kita, kasihnya saya, itu artinya pakai kekuatan sendiri gitu. Jadi ketika saya pengen mencintai suami saya ini, jadi itu tadi jadi ngelihat kekurangan dia, kelemahan dia, gara-gara dia punya kekurangan, punya kelemahan, jadi nggak tulus kasihnya gitu. Akhirnya ketika saya melihat Tuhan gitu, melihat kasihnya Tuhan dan menempatkan dan saya kasihnya Tuhan di dalam hidup saya, akhirnya saya bisa mengasihi suami saya seperti yang saya ceritakan tadi itu ya Kak Jen ya. Walaupun suami saya ini tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena nggak mungkin dong, kita adalah pribadi yang berbeda. Justru ketika kita pribadi yang berbeda, ketika kita bukan melihat kelemahan satu sama lain seperti yang segitiga tadi, ketika kita melihat Tuhan masing-masing, istri melihat Tuhan, suami melihat Tuhan, akhirnya kita tidak lagi melihat kelemahan satu sama lain. Akhirnya jadi memiliki kasih agape di dalam setiap kehidupan. I agape you Kak Jen. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan agape, kasih agape dari Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan kita dengan agape juga gitu. Jadi saat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan dengan agape, itu kita pasti akan bisa berdampak dan berubah gitu, saling mengasihi di dalam Tuhan gitu. Berarti maksudnya gini ya, itu bukan hanya dengan pasangan, tetapi Kak Jeb bilang berdampak
apa tadi? Berdampak Dampak dan berubah ya. Berarti itu akan juga dengan saudara-saudara yang lain, misalnya ya saudara sekandung, saudara yang berhubungan darah, saudara seiman, ataupun seperti yang tadi di dalam bahasa Yunani itu kan tentang kasih apa tadi yang pertama? Storge, eros, storge, phileo. Nah, ketika kita sudah memiliki kasih agape di dalam diri kita gitu ya, akhirnya ke sesama, ke saudara, ke siapapun di dalam pelayanan dan lain sebagainya, kita juga bisa membawa kasih agape itu ya Kak Jeb ya, seperti itu ya. Jadi sudah jelas saya sudah menangkap maksudnya apa yang tadi disampaikan. Kalau saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat MDK dimanapun berada, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada mau sharing ataupun mau ada berbagi sesuatu apapun juga boleh di kolom komentar ya, ataupun nanti bisa di di WA, di nomor telepon yang nanti akan ditayangkan ya, sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Nah kalau gitu kira-kira ada nggak couple goal di Alkitab Kak Jeb, contohnya? Ya kalau di Alkitab itu ada di 1 Timotius 3. Nah, 1 Timotius 3 ayat 2 ya. Ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2. Tolong dibacakan Kak Iya, Isa. saya bacain ya sahabat. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Dibaca semua ya Kak Jeb? Sampai ayat 5. 4-5. Ya, lanjut ayat yang keempat. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, sampai situ ya. Terus yang ayat 12. Ayat 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ya, untuk yang istri di ayat 11. Untuk para istri, ya sahabat, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Itu ya Kak Jeb ya. Oke, kalau gitu ada lagi Kak Jeb yang akan disampaikan? Kayaknya itu aja. Terima kasih kalau gitu buat sharing-sharing dan ngobrol-ngobrolnya ya. Sama-sama Kak Isa, anytime. Ya, kiranya boleh dapat menjadi berkat bagi setiap sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Ya, biarlah segmen kali ini dan doakan nanti ada segmen-segmen selanjutnya. Biarlah sahabat MDK terus mendukung channel MDK. Boleh like, komen, ataupun share, subscribe ya. Jangan lupa untuk di channel YouTube MDK ya. Sekian segmen Secret Room kali ini, dan sebelum berpisah mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada, juga buat segmen Secret Room kali ini tentang rumah tangga di akhir zaman. Tuhan Yesus, biar apa yang boleh kami sharingkan bersama boleh menjadi berkat bagi setiap sahabat-sahabat dimanapun berada dan siapapun yang mendengarkan Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa, dan hari-hari ini di akhir-akhir zaman ini ya Tuhan, Engkau terus membawa setiap rumah tangga agar sesuai dan boleh kembali kepada apa yang menjadi destiny Tuhan, panggilan Tuhan bagi setiap rumah tangga Kristen di akhir zaman ini. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya sahabat-sahabat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hai.